Dokter Puja dulu nih mungkin. Mungkin kita mau perkenalkan dulu dari peserta kita narasumber kita yang pertama ini yang the best banget pokoknya. Ini dari yang bernama Dr. Puja Muhammad Iqbal dari UPT SMA Negeri 2 Parepare, yakni berkuliah di Universitas Hasanuddin. Mungkin bisa Kak untuk sapa-sapa dulu nih para peserta-peserta kita talk show kali ini. Bisa mungkin siapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam biasa warahmatullahi Batak. wabarakatuh. Eh, ini perkenalannya gimana ini? Ada Eh, Mungkin bisa sapa-sapa juga peserta pada meeting kali ini. ya, halo adik-adik sekalian, adik-adik pejuang kampus impian yang sedang mencari akan berlabuh kemana lagi. Selanjutnya proses pendidikannya akan dilanjut. Perkenalkan saya Puja, biasa dipanggil Dokter Puja di tempat kerja. Sekarang saya bekerja di satu proyek di bawah perusahaan Pertamina Negara di daerah Gresik, Jawa Timur. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, baik kita lanjut untuk narasumber kita selanjutnya yaitu Muhammad Ihsan Maulana dari Universitas Indonesia yang dimana dulunya bersekolah atau alumni dari SMA Negeri 5 Parepare. Baik Kak, boleh saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan sapa-sapa peserta dulu. Oke, baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dan adik-adik. Perkenalkan, nama aku Muhammad Iksan Maulana, akrab dipanggil Iksan. Saat ini aku merupakan mahasiswa aktif semester 4 program studi Teknik Elektro dari Universitas Indonesia. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal Kak. Terima kasih. Baik, untuk itu uh, kita bakalan sudah ada apa narasumber kita yang ketiga? Oh, belum ada ya. Pak. Jelek, Pak. Oke, untuk sambil menunggu narasumber yang ketiga untuk memperkenalkan diri, kita bakalan tanya-tanya nih lebih lanjut dulu ke atau memperkenalkan secara kompleks nih untuk para narasumber kita yang pertama. Tadi ini mulai dari kita mulai dari Dokter Puja dulu, Dokter Puja ini. Bagaimana sih Kak kita bisa memperkenalkan diri? Bagaimana waktu Kakak sekolah di SMA Negeri 7 SMA Negeri SMA 2 Parepare dan bisa memperkenalkan bagaimana semangat Kakak waktu bisa mungkin Kakak menceritakan bagaimana waktu Kakak bersekolah nih terus pada waktu SMA. Mungkin bisa memperkenalkan lebih kompleks lagi nih Kak. Background dari pendidikan sekolahnya Kakak nanti. Kedengaran ya. Iya, kedengaran Kak. Oke. Sebelumnya SMA 2 ada nggak SMA 2 di sini? Yang 2 Parepare. Sementara kayaknya ya Kak, ya, karena kami lihat di sini masih terpantau banyakkan ini dari sekolah-sekolah dari Pinran dan Barro. Oke. Oh, itu udah ada fitur yang baru. Oh, ada Fikri. Tapi silakan Kakak dulu memperkenalkan dirinya lebih lanjut lagi, lebih kompleks lagi supaya kita bisa mengetahui lebih dalam nih terkait narasumber kita pada hari ini. Oke, makasih atas kesempatannya. Mohon maaf, mungkin ini agak bising nggak sih? Alfian Rusli, agak bising atau ada Kak aman. Aman ya? Adam. Nah, ini saya lagi di tempat kerja saya, di project, jadi mungkin agak banyak suara-suara tambahan dan maaf jika ada suara tambahan ini. Saya itu alumni SMA 2 Parepare, asli orang Parepare, asli orang Bugis.
Dan beruntungnya kemarin waktu tahun 2013 itu saya masuknya di kelas akselerasi teman-teman. Mungkin terakhir kali akselerasi itu 2014. Jadi saya 2 angkatan terakhir kelas akselerasi selama program itu ada diadakan di Indonesia. Tahun depannya 2014 sudah nggak ada lagi kelas akselerasi. Jadi SIRK itu kelas akselerasi ya kelasnya samanya cuma 2 tahun. Satu semester orang-orang pada 6 bulan, kita satu semester itu 4 bulan. Jadi nggak ada libur semester dan lain-lain. Jadi ya proses belajarnya ya begitu. Kayak orang kalau mau persiapan tes skolastik atau persiapan tes SBMPTN tiap hari pagi sore dari kelas 1 sampai kelas 3 kita sudah belajar dari pagi sore belajar sampai sore. Sekarang mungkin kayak gitu juga ya, maksudnya di kurikulum baru ini sudah mulai pagi sore juga. Nah, itu hitungannya udah bebannya kayak orang kelas akselerasi lah. Dan dari kelas itu saya gimana ya prosesnya untuk ke universitas ya dulu sekarang namanya apa ya, dulu ada jalur undangan namanya SNMPTN, sekarang mungkin SNMPTN. Iya betul. SNMPTN yang jadi untungnya dulu itu malah semua siswa SMA itu berhak atau dia boleh ikut SNMPTN berapapun nilainya, apapun dia, kelas apapun dia, nggak ada lagi diseleksi kampus dulu ya. Jadi kita semua mau kelas akselerasi, kelas reguler, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dia bisa mengikuti. Mungkin seleksi dari guru kecil, cuman semua orang punya hak untuk ikutan di seleksi nasional. Ini boleh ikut jalur ini, bisa lulus universitas lewat jalur undangan atau enggak. Begitu. Nah, itu kebetulan waktu itu saya daftarnya pertama itu Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang kedua itu Fakultas Teknik Elektro Universitas Hasanuddin. Nah, dari situ ya alhamdulillah lulusnya di pilihan pertama. Dan ya itulah prosesnya lewat jalur undangan ya untuk sampai ke kampus pilihan saya. Luar biasa sekali nih Kak. Tapi saya sarankan untuk moderator kedua saya untuk bicara ini. Baik, itu tadi sedikit cerita dari Kak Puja Muhammad Iqbal bahwa ada berbagai macam cara dan juga jalur yang dapat kita bisa lalui untuk mendaftar di universitas yang kita inginkan. Impikan, betul. Ya, betul. Jadi berhubung Kak Fikri sudah datang. Halo Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Sudah ada? Oke, baik. Jadi karena narasumber kita yang ketiga yaitu Muhammad Fikri Ananda sudah hadir, boleh saya persilakan untuk Muhammad Fikri Ananda dari Universitas Wageningen Belanda yang dulunya bersekolah atau alumni dari SMA Negeri 1 Parepare untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Baik, silakan. Baik, halo semuanya, kenalin aku Fikri, alumni SMA Negeri 1 Parepare, angkatan 2023. Terus sekarang lagi kuliah di Belanda, masih tahun pertama. Dan sekarang lagi malam di sini, tengah malam, jadi kalian masih pagi di situ, di sini tengah malam banget. Dan jalur masuknya nggak ada jalur masuk sebenarnya, kita tinggal upload berkas and then let it happen aja. Itu paling buat ininya. Terus hobi nggak ada, nonton anime paling sama apa motret gitu. Itu aja.
Kalau kalian mau sukses, nontonlah anime, itu motivasi terbaik. Makasih. Ya, itu tadi kenalan dari narasumber kita Muhammad Fikri Ananda. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Iksan Maulana untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut dari Universitas Indonesia, alumni SMA Negeri 5 Parepare. Untuk waktu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi udah perkenalan ya. Mungkin kalau Ya, berbicara sedikit tentang pada saat aku di SMA, mungkin banyak yang nggak bisa aku cerita soalnya aku juga angkatan COVID 2 tahun di rumah, jadi kayak betul-betul setahun cuma di SMA, kayak beberapa pengalaman dong, tapi ada banyak beberapa yang bisa aku cerita karena kebetulan di SMA Negeri 5 Parepare juga itu di boarding school atau asrama, jadi banyak hal yang mungkin berbeda ya teman-teman, jadi kayak kita dituntut untuk mandiri, bisa sendiri dan sebagainya. Jadi betul-betul ini mungkin jadi bekal aku sendiri juga buat meraih cita-cita aku yang sejak lama yang pengen kuliah di luar Sulawesi. Jadi kayak betul-betul aku sudah terbiasa di SMA Negeri Parepare untuk melakukan hal sendiri. Jadi menjadi bekal sendiri juga buat aku merantau seperti itu, teman-teman. Jadi kayak selama di SMA juga aku cukup aktif di beberapa organisasi dan sempat mengikuti juga OSN juga. Dan kalau berbicara tentang jalur masuk atau mungkin perjalanan aku masuk ke Universitas Indonesia, bisa dibilang juga panjang ya teman, punya suka dukanya juga, dan kayak bisa dibilang kayak aku masuk itu kayak betul-betul bisa dibilang hoki, hoki dan mungkin rezeki juga. Kalau berbicara dari awal pertama seleksi itu kan saat ini kan ada 3 jalur ya, ada SNPTN. Kalau dulu namanya aku SNPTN, kalau sekarang mungkin SNBP ya teman-teman. Jadi aku termasuk salah satu siswa eligible juga di sekolah aku, dan betul-betul ini mungkin pembelajaran juga ya buat teman-teman semuanya. Kalau bisa kalau menurut aku jangan terlalu berharap di SNBP teman-teman. Jadi kayak dulu waktu SMA aku sangat betul-betul berekspektasi tinggi untuk bisa lulus di SNPTN, namun karena ekspektasi aku yang terlalu tinggi juga mungkin itu yang membawa kekecewaan buat aku sendiri. Jadi kayak betul-betul ini pembelajaran buat teman-teman juga kalau sebisa mungkin untuk persiapkan tes-tes selanjutnya. Dan kedua mungkin aku mencoba SBMPTN dan tidak expect bakal lulus di Universitas Indonesia. Oh iya, mungkin cerita sedikit juga ada kesamaan dari Bang Iqbal. Tadi kalau Bang Iqbal bilang dia pilihan pertamanya kedokteran dan pilihan keduanya elektro, sama seperti Bang Iqbal juga. Aku juga pilihan pertamanya kedokteran dan pilihan keduanya teknik elektro, dan mungkin belum rezeki jadi aku keterima di pilihan kedua seperti itu. Kembalikan ke moderator. oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Eh, Selanjutnya kita bakalan mau nih Kak, cari tahu bagaimana sih tips-tipsnya Osman ya untuk dari kakak-kakak ini untuk bisa ya, menggapai kampus impiannya. Mungkin dimulai dulu nih dari Muhammad Fikir Anda ini, bagaimana sih bisa kakak ini bisa mencapai kampus impiannya? Bagaimana sih tips-tipsnya dari para peserta-peserta sini yang meluangkan waktunya untuk bergabung di talkshow kita ini, mau nih cari tahu bagaimana tips-tips dari kakak-kakak kita, narasumber-narasumber kita ini untuk bisa menggapai kampus impiannya. Dan dipersilakan untuk Kak Fikri. Nah, sebenarnya saya tidak terlalu banyak di tipsku mau kak kasih sebenarnya. Cuma yang paling penting itu bagaimana caranya kalian memanfaatkan waktunya sebaik mungkin karena kalian ini masih muda. Kalau dalam Islam itu diajarkan eh, manfaatkan waktunya juga. Jadi kayak ya saranku manfaatkan waktunya kalian sebaik mungkin, cari opportunities yang ada, banyak-banyak cari info-info yang ada dan nanti bakal mengikut ke depannya. Hasilnya bakal itu aja paling. oke. Berarti tips dari Kak Fikri ini tuh memanfaatkan waktu, bisa mungkin Ya, mengikuti lomba-lomba agar nanti sertifikat-sertifikat atau em, pengalaman. ya pengalaman atau Ya, pengalaman. prestasi-prestasi yang telah diraih dari SMA ini bisa digunakan untuk mendaftar nanti ke jenjang universitas seperti itu. Ya, Tuh. Baik, saya lanjut pada
Kak Muhammad Iksan Maulana. Eh, Mohon maaf dari Kak Dr. Puja Muhammad Iqbal. Ada nggak sih tips-tips untuk peserta kali ini? Bagaimana sih untuk meraih kampus impian mereka begitu? Adakah tips-tips yang kakak ingin berikan? Eh, baik. Kalau tips kayaknya untuk untuk masuk ke kampus lewat jalur undangan itu bukan, tipsnya tidak dilakukan sekarang. Tipsnya itu dilakukan dari sejak kelas 1. Karena prestasi teman-teman dari kelas 1, 2, 3 itu yang diakumulasikan yang dijadikan sebagai modal. Tadi dari panitia seleksi itu yang mereka lihat, oh ini anak bisa nggak lulus dan tidak. Jadi bukan sekarang teman-teman harus bertanya apa yang harus saya lakukan buat lulus jalur undangan. Sekarang ya waktunya berdoa karena kan datanya udah terkirim kan. Nilai-nilai teman-teman udah kirim juga, sisa menunggu aja. Jadi tipsnya ya percaya nggak teman-teman, dulu waktu saya SMA itu tidak ada prestasi yang mencolok yang saya lakukan. Olimpiade matematika, olimpiade fisika tidak ada yang lolos, tidak ada lomba-lomba yang bagaimana. Saya berprestasi di dalam kelas aja. Nah itulah yang jadi modal. Oh, berarti modal dari Kak Iqbal ini adalah nilai-nilai ya, Kak? Itulah yang jadi modal. Jadi di dalam kelas akselerasi itu kita satu angkatan nggak sampai 19 orang, 18 sampai 19 orang. Nah itu mungkin dari semester 1 sampai semester 6 peringkatnya 2, 3, 2, 3, 4, nggak pernah peringkat 1 juga. Jadi ya salah satu keberuntungan juga bagi saya untuk bisa jalur undangan tanpa ada sertifikat seperti disebut tadi. Saya nggak ada sertifikat dulu, memang ya keberuntungan dan nilai aja. Gitu. Ya cuman kalau kita membahas tentang bagaimana jalur tes dan lain-lain itu lebih banyak lagi, banyak usaha, banyak doa dan lain-lain. Mungkin itu saja dulu kalau tips untuk jalur undangan ya. Kalau jalur Oh ya, undangan. oh ya, terima kasih Baik. Kak. Baik. Jadi ya, Ya. jadi yang saya tangkap dari Kak Puja Muhammad Iqbal ini, jadi masing-masing orang itu memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Jadi Ya, betul sekali. seseorang tidak memiliki prestasi dalam non-akademik, mungkin seseorang itu memiliki prestasi di akademik maupun sebaliknya. Ya, Iya benar. baik. Kemudian kami mempersilahkan untuk Muhammad Iksan Maulana untuk menjelaskan nih, memberikan tips-tipsnya bagaimana sih bisa menggapai kampus impiannya untuk ke peserta-peserta atau show kita pada kali ini. Dipersilahkan. Oke, mungkin kalau bahas tips-tips ya, banyak sih yang mungkin bisa kita persiapkan saat ini. Apalagi mengingat teman-teman saat ini juga sedang ini ya, mungkin proses seleksi masuk jalur undangan. Jadi mungkin sudah lewat, tapi tadi benar tadi yang dibilang Bang Iqbal juga kayak prestasi, sertifikat dan lain sebagainya yang harus kita persiapkan sejak dini, dan konsistensi nilai rapornya itu penting banget buat teman-teman untuk persiapkan. Tapi kalau mungkin kita bahas tentang jalur-jalur yang lain, tips yang mungkin bisa aku berikan adalah bagaimana teman-teman haus akan informasi. Jadi kayak kalian buat teman-teman juga jangan hanya terpaku pada 3 jalur masuk saja. Jadi kayak betul-betul tadi kita harus betul-betul mencari tahu informasi apa saja sih, atau mungkin jalur apa saja yang sih yang bisa kita tempuh untuk masuk di kampus tersebut. Jadi kayak misalnya contohnya aku bisa kasih contoh kayak di UI juga itu bukan hanya jalur SNPTN atau mungkin jalur SBMPTN atau jalur yang lainnya, tapi banyak jalur yang mungkin bisa teman-teman coba, itu kayak misalnya jalur Mandiri UI atau Simak UI. Jadi kayak betul-betul jalur yang tidak diinformasikan secara langsung di apa sih namanya, LMPT LTMPT ya, kalau sekarang apa sih namanya, kalau dulu aku LTMPT. Jadi kayak betul-betul
teman-teman harus cari tahu lebih lebih lanjut kayak jalur apa saja sih yang terbuka selain tiga tersebut, dan juga mungkin kalau aku bisa tangkap dari Fikri juga, dia juga mungkin mencari lebih lanjut terkait dengan masuk dari Universitas Belanda juga kan banyak jalur kayak misalnya contohnya beasiswa dan lain sebagainya, jadi kayak betul-betul jangan hanya terpaku pada tiga jalur tersebut, tapi cari tahulah jalur apa saja sih yang terbuka, dan mungkin eh, banyak yang tidak banyak orang ketahui seperti itu, dan mungkin konsistensi belajar juga buat teman-teman juga yang mungkin saat ini masih menunggu pengumuman dari SNPTN juga, itu saat ini sebisa mungkin kalian, kalau tips dari aku sebisa mungkin untuk mempersiapkan lagi buat ke depan, planning ke depannya, jadi kayak ketika tidak sesuai dengan harapan yang teman-teman inginkan, kalian udah siap untuk tempur di SBMPTN selanjutnya atau tes selanjutnya seperti itu. Mungkin dari aku seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Jadi yang bisa saya tangkap dari tips-tips yang diberikan oleh Muhammad Iksan Maulana ini adalah bagaimana kita bisa menggali terus informasi. Yang pertama kita terus haus akan informasi. Kita tidak hanya berdiam diri. Jadi kita harus terus menggali informasi, baik itu mencari beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tetap konsisten dalam belajar, tetap jiwa semangatnya tetap dalam pembelajaran. Mungkin terima kasih Kak. Saya Otman. Baik, tadi dari tips-tips dari Muhammad Iksan. Jadi saya pindah lagi ke Kak Muhammad Fikri Ananda, karena kakak kan berkuliahnya di Belanda, Universitas Wageningen. Nah, saya mau tanya, apa sih kesulitan Kak Fikri hadapi waktu mendaftar atau ingin waktu berkuliah di Belanda? Oke, sebelum kuliah di sini tuh kesulitannya sebenarnya di kurikulum yang diperlukan untuk apply di sini. Skor IELTS itu harus terpenuhi dulu. Misalnya skor IELTS di sini sebenarnya 6,5. Jadi harus dipenuhi dulu skor IELTS itu paling kesulitan sebelum apply di sini. Kemudian during di sini selama kita di sini tuh kesulitannya paling bagian akademik kayaknya. Soalnya kurikulum di sini sama di kurikulum di Belanda itu beda banget. Jadi kita harus menyesuaikan kurikulum di Belanda, apalagi di kurikulum nasional itu materi yang ada di kurikulum Belanda sangat-sangat berbeda. Jadi kita harus lebih push forward buat belajarnya. Itu sih paling buat struggle selama ini. Oke, baik Kak. Hal apa sih yang membuat Kak Fikri bisa lulus di Universitas Wageningen Belanda? Kalau hal yang terpenting sebenarnya berdoa. Nah, itu yang paling utama sebenarnya. Tapi ada faktor eksternal juga, kayak saya kan penerima beasiswa juga. Jadi eh, sebelum daftar beasiswa itu kita harus punya sertifikat nasional. Jadi ya kita harus memberikan hal tersebut dulu. Jadi selam apa yang bisa menjadi faktor eksternalnya ya, entah itu karena saya penerima beasiswa ataupun karena juga semua requirements yang sudah ada itu sudah terpenuhi buat apply di sini. Jadinya bisa gitu. Oke, baik Kak. Oke. Berarti sesuai yang dibilang tadi Kak Fikri bahwa manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin agar bisa bermanfaat untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti itu. Ya, betul sekali. Tapi sebelumnya Kak, kami ingin tanya, bagaimana sih untuk bisa menjaga semangat dalam dalam belajar nih Kak? Jadi kan kita sebagai seorang, saya rasakan sendiri ya Kak, bahkan masih banyak dari peserta-peserta ini merasakan mungkin saat-saat dalam pembelajaran misalnya kayak capek gitu, jadi kayak ibaratkan iman belajarnya itu naik turun. Jadi bagaimana sih tetap konsisten dalam belajar untuk bisa tetap semangat dalam proses mengajar dan belajar, mengajar gitu Kak. Ini pertanyaannya lumayan lumayan deep ya. Saya izinkan ini memang tadi.
Oke, eh, ini pertanyaan lumayan deep banget. Soalnya ini kita membahas tentang motivasi intrinsik kita sendiri, motivasi pribadi gitu. Jadi kayak perlunya itu adalah eh, ya semua manusia pasti ngerasain capek juga, capek belajar, bosan belajar itu hal wajar di manusia sendiri. Tapi gimana caranya kita bisa nggak terlalu larut dalam hal tersebut itu yang lumayan susah eksekusinya. Jadi untuk saya sendiri ada dua tips sebenarnya. Yang pertama itu eh, istirahat dulu, take a break gitu. Gak apa-apa. It's okay kalau kita misalnya lagi mengalami fase burnout itu kita bisa istirahat dulu, entah itu jalan kayak jalan-jalan atau gimana ya. Penting istirahat dulu, terus kita lanjut lagi. Itu tips yang pertama. Tip yang kedua adalah kalau saya eh, Bagus nih istilahnya tadi. kalau saya tip yang kedua itu kalau saya kembalikan dari segi Islam itu ada yang namanya tasawuf. Jadi kayak tasawuf itu intinya adalah kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadinya adalah em, kalau misalnya saya belajar, saya harus bisa mengamalkan ilmu ini buat orang lain juga, gitu. Untuk membantu orang lain Oke, itu oke, Kak. menjadi motivasi intrinsik juga. Gitu. Intinya adalah motivasi Oke. intrinsiknya kalian itu harus kuat banget. Kalau misalnya kalian mau survive dimanapun, itu aja paling. Ya, berarti tips dari Kak Fikri yang pertama adalah take a break dulu. Tapi take a breaknya itu jangan terlalu lama. Jadi langsung dilanjut dengan nge-push diri kalian lagi untuk bisa Iya, betul sekali. melanjutkan kekonsistenan dalam belajar itu. Dalam belajar, Ya, dan juga belajar ya, bermanfaat tentunya. bagi orang lain. Eh, Oke, untuk dari Kak Dokter Puja Muhammad Iba, bagaimana sih Kak tipsnya untuk tetap konsisten dalam semangat belajar, tetap menjaga semangat dalam belajar nih Kak? Karena kita rasakan sendiri sebagai seorang siswa, kadang-kadang kali itu kita merasa capek gitu belajarnya gitu-gitu tuh. Setiap hari, dari Senin, Selasa sampai cuma kita selalu pergi ke sekolah terus kita kayak pulang capek kayak gini terus nih. Gimana sih Kak, untuk menjaga konsistenan dalam belajar nih Kak? Apa bikin atas? Kok dipersilakan? Bikin atas? Oh, Masih kedengaran Oke. jelas ya? Aman Kak, aman. Eh, Kalau masalah konsistensi, disiplin, ya sebenarnya itu adalah dua kunci mencapai kesuksesan menurut saya. Disiplin dan konsistensi. Disiplin dulu, terus disiplin itu harus konsisten. Kalau teman-teman pernah merasa jenuh belajar di SMA, pagi sore, akhir-akhir ini. Saya juga pernah merasa jenuh belajar di SMA apalagi 2 tahun. Ya, perasaan seorang. Tapi ternyata jenuh itu capek belajar di SMA di kelas akselerasi waktu itu ternyata lebih capek lagi di kedokteran, lebih jenuh lagi dan lebih melelahkan lagi orang kuliah kedokteran, apalagi hitungannya saya itu kuliahnya kan di Makassar. Saya dari Parepare, itu pertama kali saya merantau di kotanya orang yang dimana saat itu ya tidak ada orang tua saya menemani, cuma ada keluarga kerabat dan lain-lain. Tapi yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa jika teman-teman merasa capek dengan diri sendiri, cari teman yang lain untuk saling menyemangati. Jadi misalnya anggaplah misalnya Fitri Ananda atau siapa tadi yang satu San, itu kan Muhammad hitungannya mereka Ihsan. merantau. Saya juga misalnya dulu waktu masih kuliah merantau. Jika sudah jenuh, sudah capek, yang harus teman-teman eratkan adalah bagaimana kelompok teman-teman sekalian, teman dekatnya itu yang harus saling menguatkan. Tidak ada yang bisa belajar sendiri fokus, lama-kelamaan pasti capek juga. Tapi lingkungan itu yang paling penting, yang paling support system, yang menjadi support system teman-teman ketika berada di masalah yang terberat sekalipun. Jadi saran saya, teman adik-adik sekalian, kalau sudah punya teman yang sudah positif vibes-nya,
positif energinya itulah yang dijaga, ya itulah yang terus dipanggil, dikumpulkan biar sama-sama saling menyemangati, sama-sama jika sama-sama capek ya sama-sama capek, habis itu saling menyemangati lagi. Karena ya kalau kalau kita menyerah sama diri sendiri, bisa saja ada teman yang lain yang gitu. Yang paling penting sih sebenarnya kalau saya rasa itu teman, lingkungan dan lain-lain. Jangan terlalu memang kita harus berusaha untuk menyemangati diri sendiri. Cuman punya teman, punya sahabat mungkin yang sefrekuensi, yang seperjuangan, mungkin sependeritaan, itu lebih bagus dan lebih kuat dalam berjuang, mungkin dalam belajar. Ada pernah pepatah bilang kalau mau pergi setinggi langit ya pergilah sendiri. Tapi kalau mau pergi dengan baik, dengan semangat, dengan kompak ya pergilah bersama teman-teman yang lain. Oke, baik. Berarti menurut Kak Puja, tips-tips dari Kak Puja ini carilah lingkungan yang mensupport untuk circle terutama itu, karena zaman sekarang itu mungkin teman-teman sudah memiliki banyak teman-teman atau apa namanya circle seperti itu. Jadi circle itu juga mempengaruhi kita nantinya. Karena saya pernah dengar kalau kita ingin harum maka bertemanlah dengan penjual parfum seperti itu. Jadi mungkin itu dari Kak Muhammad Iqbal. Jadi lingkungan juga mempengaruhi seperti itu. Baik, saya pindah ke Kak Dr. Puja Muhammad Iqbal. Maaf, Muhammad Iksan. Oh ya, sorry. Maksud saya Kak Muhammad Iksan Maulana. Jadi pertanyaan saya karena kita sebagai anak sekolah itu masih banyak yang belum tahu itu nanti dia jika melanjutkan ke perguruan tinggi itu belum tahu dia mau melanjutkan kemana. Jadi dia belum tahu passionnya atau dia belum tahu yang cocok untuk dia. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih tips-tips dari kakak supaya teman-teman itu sudah bisa mengetahui hal apa yang akan dilanjutkan nanti ke perguruan tinggi seperti itu. Oke, thank you. Oke, jadi apa ya? Menurut aku, ketika kita berbicara tentang kampus impian atau mungkin kampus yang ingin kita tuju itu, kita tidak hanya membahas tentang nanti sebuah destinasi, tetapi juga tentang perjalanan ya teman-teman. Jadi kayak perjalanan yang mungkin nantinya dipenuhi dengan tantangan atau kegigihan dan impian juga. Mungkin saya, Fikri dan Kak Iqbal juga di sini mungkin bukan hanya sebagai pembicara, tetapi sebagai seseorang yang telah melalui perjalanan itu sendiri, dan yang lebih penting adalah sebagai saksi dari kekuatan yang kita semua miliki untuk mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi kayak mungkin kita bisa mulai dengan memahami setiap prestasi besar itu atau mungkin tujuan besar itu mungkin bisa dimulai dengan langkah pertama yang berani. Jadi mungkin langkah itu mungkin kecil tapi adalah kunci untuk membuka jalur untuk kita menggapai kampus impian kita nantinya. Jadi kayak eh, tadi bagaimana kita eh, eh, dilanda kebingungan pada saat menentukan kampus yang kita inginkan adalah betul tips yang paling basic yang bisa aku berikan adalah tips yang paling basic yang bisa aku berikan adalah buat teman-teman adalah kalian mengenal diri kalian dulu teman-teman. Jadi sebelum kalian menentukan kampus yang ingin kalian tuju itu sebisa mungkin untuk kalian mengenal diri kalian, tahu passionnya kalian. Jadi pada saat kalian sudah tahu passionnya kalian, kalian bisa menentukan nih jurusan apa yang kalian pengen masukin dan juga apa sih yang dipelajari di dalamnya. Jadi betul-betul ketika kalian udah mengenal diri kalian, kalian tahu passionnya kalian, kalian bisa menentukan nih kampus yang cocok untuk kalian jadikan sebuah perjalanan ke depannya. Jadi kayak mungkin buat teman-teman juga kelas 12 saat ini dan mungkin keluar dari gerbang sekolah nantinya, kalian mungkin bukan lagi berstatus sebagai siswa tapi sebagai mahasiswa. Artinya mahasiswa adalah artinya bagaimana kalian dipenuhi tanggung jawab, kalian dapat bertanggung jawab pada diri sendiri, dapat
berkontribusi pada masyarakat seperti itu. Jadi menurut aku kenali diri kalian dulu sebelum kalian menentukan kampus impian kalian seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung dengan em, jenjang, masih bingung dengan pilihan yang akan diikuti oleh jenjang berikutnya. Jadi tips dari Kak Iksan itu yang pertama adalah kalian harus mengenali diri kalian dulu sendiri. Jadi jika kalian teman-teman sudah tahu nih passion atau em, kesukaannya di bidang apa seperti itu, nanti eh, bisa dilanjutkan di jenjang atau kampus impian teman-teman. Seperti itu. Oke, baik nih. Tapi saya ini bertanya kepada Muhammad Taufik Ranande, bagaimana sih kakak bisa kan kakak ini melanjutkan perguruan tingginya itu di Belanda nih. Bagaimana sih kakak bisa bersosialisasi dengan masyarakat-masyarakat di sana, orang-orang di sana? Karena pasti berbeda sekali nih kak. Kalau misalnya membawa sikap kita ke negara orang itu pasti beda. Kita harus bisa uh, bersosialisasi dengan warga-warga di sana. Bagaimana sih kakak bisa bersosialisasi dengan para mahasiswa di sana, kemudian para orang-orang di sana? Dipersilakan kak untuk bisa. Oke, untuk komunikasi eh, sebenarnya saya beruntung di sini soalnya Belanda itu negara dengan penutur bahasa Inggris terbaik di Eropa. Eh, jadi kalau level bahasa Inggrisnya oke lah menurutku di sini. Kita bisa paham bahasa Inggrisnya mereka di sini. Dan kalau di kampus pun mereka kebanyakan pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya ada teman internasional mereka pakai bahasa Inggris. Tapi kebanyakan juga ya kalau misalnya eh, temannya banyak warga lokal di sini, warga Belanda, ya pasti mereka pakai bahasa sehari-harinya mereka gitu. Dan kalau saya sendiri karena tahu bahasa Belanda sedikit, sedikit aja, ya, level A2, jadi ya bisa tanya-tanya tentang kabarnya mereka. Tapi kalau pembicaranya sudah mulai advance, itu beda lagi urusannya. Itu bisa pakai bahasa Inggris saja, full bahasa Inggris gitu. Eh, Uh, cara ya kak. ini, caranya biar bisa bergaul sama mereka itu sebenarnya gampang. Orang Belanda itu suka ini basa-basi tentang cuaca. Jadi kalau misalnya dibicarakan soal cuaca ya pasti mereka nyambung, mereka bakal seru gitu nyambungnya. Jadi ya aman sih seharusnya kalau sosialisasi di sini nggak ada kesenjangan sosial sama sekali. Oh ya kak. Oke. Baik. Tapi saya kembali ke Kak Iqbal nih. Kak, bagaimana sih tanggapan kakak? Banyak nih para peserta-peserta kita atau para siswa-siswa yang kayak pusing nih kak, atau memiliki stigma-stigma buruk terkait dengan mereka apabila nanti melanjutkan dunia perkuliahan, karena banyak dari banyak stigma-stigma buruk yang sering terjadi karena soal misalnya apakah ketika mereka melanjutkan dunia perkuliahan 4 tahun, apakah mereka hanya menunda untuk waktu bekerja atau hanya kayak gitu Kak. Jadi apakah mereka dengan cara berkuliah itu mampu bisa mendapatkanlah pekerjaan? Karena kita lihat sekarang bahwasanya banyaknya para uh, yang sudah melalui jenjang perkuliahan, tapi mereka masih sulit nih untuk mencari pekerjaan. Apakah mereka bagaimana cara mematahkan stigma-stigma seperti ini? Jadi banyak para para siswa nih, uh, apakah saya melanjutkan perkuliahan nanti, apakah hanya hanya menunda waktu 4 tahun untuk bekerja atau hanya sebagai uh, kejenjang hanya sebagai sekolah saja, karena kita lihat sekarang ini juga banyak sekali riset-riset menunjukkan bahwa banyak siswa-siswa yang ini tidak melanjutkan perkuliahan nantinya karena begitu sama saja kayak sekolah terus kayak tetap masih susah mencari pekerjaan seperti itu ya kak. Bagaimana sih tanggapan dari kakak soal seringnya terjadi stigma-stigma buruk yang bisa tidak yang bisa mematahkan untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan nantinya bagi siswa-siswa. Dipersilakan untuk Kak Iqbal. Pertanyaannya yang sangat menarik ya. Jadi kira-kira habis kuliah itu udah bisa kerja nggak? Atau lebih baik langsung kerja aja habis SMA atau SMK langsung kerja aja?
hitung-hitung 4 tahun kuliah kan ngeluarin duit. Kalau 4 tahun habis SMK kita kerja ya dapat duit. Tapi sebenarnya poin dari belajar atau berkuliah, dapatkan gelar, dapatkan ijazah itu poinnya adalah membuka peluang, teman-teman. Kita bisa bilang contohnya Bill Gates. Bill Gates itu di DO. Dia kuliah tapi di DO, semester 2 3 dia udah di DO. Otomatis bisa dibilang Bill Gates itu nggak kuliah loh, tapi dia bisa menemukan, dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Salah duanya Mark Zuckerberg, penemu Facebook. Dia juga itu nggak kuliah, tapi kok bisa dia jadi orang terkaya? Ya, siapa lagi? Steve Jobs. Dia sampai SMA, nggak kuliah, tapi kok bisa jadi orang terkaya? Ya, jadi intinya loh, jadi mending jangan kuliah dong daripada kuliah tapi nggak jadi orang terkaya. Tapi yang paling poin penting dari orang yang berkuliah atau bersekolah itu adalah membuka peluang. Kira-kira dari begitu banyak orang yang tidak berkuliah atau tidak bersekolah, seberapa banyak orang yang seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, atau Bill Gates? Mungkin dia ya bisa dihitung jari 3 orang aja kali yang tidak kuliah yang jadi seperti itu. Sisanya gimana? Tapi coba teman-teman hitung berapa banyak orang yang berkuliah yang sekarang sudah bekerja, punya gaji tetap, atau bahkan jadi direktur, bahkan jadi menteri. Itu modalnya apa? Itu adalah modalnya sekolah. Ya. Semakin tinggi teman-teman bersekolah, semakin tinggi peluang yang akan Anda teman-teman dapatkan untuk mendapat pekerjaan. Jadi bukan jadi bersekolah itu bukan apa namanya, bukan wasting time untuk mencari pekerjaan. Sekolah itu adalah investasi. Jadi misalnya kita taruh uang di sekolah, biar uang itu akan menjadi modal. Uang itu akan berkembang ketika teman-teman lepas dari sekolah dan bekerja, teman-teman akan mendapatkan nilai, value. Bayangkan, kita yang cuma punya logika, misalnya punya logika sampai SMP aja, terus dikasih pekerjaan seperti ini, digaji 5.000. Tapi kalau misalnya orang yang sudah SMA dikasih pekerjaan yang sama, tapi karena dia punya value, dia punya pengalaman, ya kita gaji 10.000 dong, tapi pekerjaannya sama. Tapi misalnya orang habis kuliah, pekerjaannya sama, beratnya sama, waktu yang dia keluarkan sama, tapi karena dia punya value yang lebih besar, dia punya nilai yang lebih besar, pengalaman yang lebih besar, digaji 100.000. Ya, jadi mungkin saja teman-teman bisa jadi saja teman bekerja, cuman value-nya di masa depan itu akan semakin berkurang dibanding teman-teman yang berkuliah. Jadi poin dari bersekolah, mau itu sekolah dari universitas atau sekolah tinggi atau instansi-instansi yang lain atau misalnya SMA, itu poinnya adalah membuka peluang. Membuka peluang buat apa? Buat teman-teman bisa belajar jalan-jalannya, buat teman-teman bisa mendapatkan nilai, bukan nilai ini ya, nilai maksudnya nilai hidup, nilai moral, tanggung jawab, disiplin dan lain-lain, itu kan semua dipelajari di tingkat sekolah, sekolah SMP, SMA atau kuliah. Jadi tidak ada, saya juga mau bilang tidak ada kepastian. Teman-teman habis selesai wisuda kuliah pasti bekerja, nggak ada bisa yang menjamin. Ya, tapi kuliah itu hanya soal membuka peluang teman-teman di masa depan bisa memiliki value sehingga dipercayai atau bisa mempercayai orang dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang nantinya akan menjadi profesi. Gitu. Oke, baik Kak. Untuk Otman, apakah Jadi saya tambahkan sedikit buat teman-teman yang masih memikirkan tentang stigma-stigma buruk seperti itu, seperti tidak ingin melanjutkan universitas atau ke jenjang tinggi karena masalah biaya, karena maksudnya
karena masalah biaya, tapi kan sekarang sudah banyak sekali beasiswa-beasiswa yang sudah ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang masih khawatir untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena permasalahan biaya itu mungkin bisa coba untuk apply di berbagai 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 ya bisa cari tahu di media sosial dan lain-lain. Ya bisa mencari tahu beasiswa di ya seperti yang dibilang kakak-kakak narasumber tadi bahwa hauslah akan informasi seperti itu. Jadi mungkin kita bakalan buka pertanyaan di chat ini. Jadi barang siapa dari peserta talk show kita hari ini bisa apakah ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat kita pada Zoom kita kali ini. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Tapi sambil menunggu nih, saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana sih bisa nih cerita pengalaman pada saat di kampusnya mungkin pada saat berkuliah di kampus impiannya kakak mungkin dari Kak Iksan bisa bagaimana sih waktu pengalaman pada saat masuk di oh beginikah namanya UI atau bisa Kak di spill sedikit nih untuk bagaimana sih UI itu Kak dari segi pandangan kakak. Oke, jadi gimana ya? Aku juga agak kaget ya pada saat masuk UI bagaimana culture shock yang aku dapat juga, dan sama seperti Fikri juga banyak tekanan yang hal atau hal baru yang aku dapatkan yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Jadi betul-betul merantau dengan modal seadanya, modal nekat juga ya. Jadi kayak banyak hal yang harus aku pelajari ulang mulai dari nol lagi. Dan mungkin sedikit ceritanya juga, kalau ada beberapa culture shock juga yang mungkin aku dapatkan. Yang pertama mungkin dari segi bahasa ya teman-teman. Jadi kayak pada saat aku di UI juga kan beda banget bahasanya. Mulai dari apa kau saya gitu tiba-tiba jadi lugu-lugu. Jadi kayak betul-betul culture shock yang aku harus adaptasi dengan itu juga cukup membutuhkan proses juga. Dan juga tingkat apa ya, tingkat persaingan atau mungkin kompetitif orang di sana juga jauh lebih tinggi. Jadi kayak betul-betul aku harus menyesuaikan hal tersebut, dan betul-betul kayak bagaimana tingkat belajar harus aku naikin juga untuk bisa menyesuaikan dengan orang-orang di sana. Jadi banyak pressure yang aku dapat awal-awal kuliah, dan itu yang membentuk aku sampai saat ini. Dan juga ketika bicara juga tentang UI juga, di kampus aku cukup aktif di tahun pertama untuk organisasi. Aku juga aktif di BEM UI, aku aktif di beberapa kepanitiaan, dan juga aku aktif di beberapa organisasi yang lain juga. Dari banyak yang pengalaman yang aku dapat juga. Jadi kayak betul-betul kalau misalnya eh kita merantau juga banyak hal dasar yang harus kita persiapkan teman-teman. Jadi kayak kalau ini sharing session aja, jadi kayak aku bisa kasih teman-teman tips juga buat teman-teman yang ingin merantau nantinya mungkin ke Makassar, ke Sulawesi, atau mungkin ke luar negeri atau kemanapun itu juga. Sebisa mungkin kalian persiapkan dari hal-hal dasar, mungkin seperti dengan kalian cari tahu dulu nih daerahnya seperti apa, culture-nya gimana. Jadi kalian bisa pelajari sebelum kalian merantau. Jadi tidak shock dengan culture-nya di sana. Dan juga kalau bisa aku kasih tips juga di perkuliahan selama 4 tahun juga. Ini em, kita kan kuliah 4 tahun, mungkin 4 tahun ya normalnya. Jadi mungkin kalau bisa aku kasih tips, tahun pertama sebisa mungkin buat teman-teman juga, sebisa mungkin kalian aktif lah berorganisasi, perluas relasi, networking, explore lah sebanyak-banyaknya. Jadi di tahun pertama, karena juga di tahun pertama mungkin mata kuliahnya masih basic ya, masih dasar, jadi kalian bisa pergunakan itu untuk aktif di organisasi, perluas relasi, cari relasi dan networking juga. Itu mungkin jadi tips yang pertama di tahun pertama ya.
Dan di tahun kedua, kalau bisa aku kasih tips juga adalah kalau di tahun kedua itu aku biasa rangkap jabatan teman-teman. Jadi kayak misalnya di tahun kedua ini sebisa mungkin kalau teman-teman untuk bisa menjabat di beberapa organisasi, dan ketika masih belum puas dengan organisasi bisa lanjut lagi untuk kalau misalnya teman-teman belum puas ya. Dan juga nah di tahun ketiga kalau bisa aku kasih tips juga itu kalian udah meminimalisir lah organisasi, jadi kayak betul-betul sudah nggak organisasi lagi dan kalian fokus untuk mencari prestasi teman-teman, aktif lomba, magang, dan pertukaran pelajar seperti itu. Jadi kayak betul-betul di tahun ketiga ini kalian pergunakan untuk berprestasi, aktif lomba dan magang sebagainya. Dan di tahun keempat aku bisa kasih tips juga adalah kalian sudah fokus akademik kalian. Jadi betul-betul nggak organisasi lagi, kalian fokus untuk menyelesaikan kuliah dan fokus untuk memikirkan step selanjutnya yang akan kalian jalani setelah setelah pasca sarjana seperti itu. Dan juga fokus untuk menyelesaikan skripsi dan lulus dengan cum laude seperti itu. Mungkin cerita aku seperti itu sih. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan nih untuk bagaimana eh, kita memperefektifkan waktu kuliah kita selama 4 tahun. Kita dan tahun pertama kita mencoba untuk aktif dalam mencari relasi dengan cara berorganisasi, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan tentunya, kemudian juga aktif dalam mencari non akademik. Jadi banyak perlomba-perlomba ikut dalam lomba-lomba seperti itu. Kemudian mungkin dari Kak Fikri sendiri bagaimana sih cara mengefektifkan waktunya kakak nantinya kalau misalnya di sana apakah ada planning khusus nantinya untuk di sana pokoknya target saya kuliah di sini harus bisa begini harus bisa dia harus dapat kayak gini bagaimana kak target untuk perkuliahan kakak di apalagi kuliahnya di luar negeri apakah ada target khusus selain mendapatkan gelar tentunya. Eh, target khusus sebenarnya ada, cuma bukan target utama. Jadi target khususku itu adalah eh, saya kembali ke Indonesia juga, mengabdi di Indonesia. Terus apa yang telah saya dapat, jadi apa yang ilmu yang sudah saya dapat itu saya bantu masyarakat sekitar dengan hal itu. Itu tujuan khususnya. Tapi tujuan utamanya tetap kita harus tuntut ilmu juga di sini. Apalagi kan di sini negaranya orang, jadi ya, kita harus baik-baik menuntut ilmu, jangan sampai kita terpengaruh sama kegiatan-kegiatan negatifnya orang-orang di sini. Itu paling. Mencari jodoh tuh di sana atau mungkin jika ada mungkin jodohnya di sana kak atau bagaimana bagaimana apakah mau cari jodoh sekalian di sana jadi pulang-pulangnya ini bisa dapat gelar di Belanda bisa juga dapat calon istri di Belanda sih gimana kak mungkin bisa ya jadi apakah tidak ada target khusus seperti itu kak. Terlalu jauh target sih ini sebenarnya. Cuma kalau calon kayaknya orang Indo aja, tidak apa-apa sih. Walaupun Tidak mahal uang oke panasnya, oke tapi oke tidak apa-apa. oke oke. Eh, jadi ya untuk Kak Iqbal sendiri bagaimana sih Kak waktu pengalaman-pengalamannya pada saat kuliah apa sih yang menjadi kan saya ketahui Kakak ini sudah berapa tahun ya sudah lulus di universitasnya. Bagaimana sih apakah ada cerita yang menarik waktu saat kuliah? Apakah ada memori yang tidak bisa dilupakan? Bisa share-share bareng kita nih Kak. Nggak ada sih. Kalau kuliah ya memorinya ya susahnya belajar itu. Kita walaupun pare-pare ke Makassar itu nggak terlalu jauh, tapi tetap ada kultur shock juga. Ada shock juga terhadap kegiatannya orang Makassar, budayanya orang Makassar. Walaupun sama-sama mungkin ya satu Bugis Makassar, satu bukan bukan orang Makassar ya. Cuman mirip-mirip sebenarnya, cuman kita tetap apa namanya tetap kaget juga bagaimana tiba-tiba langsung hidup sendiri. Dan yang harus teman-teman ketahui bahwa ketika pertama kali berkuliah orang yang seangkatan sama kita itu ya rata-rata orang merantau juga. Jadi
sama-sama dalam proses adaptasi, sama-sama dalam proses mencari kenyamanan di kotanya orang. Seperti yang dibilang tadi mungkin siapa Iksan, bahwa organisasi itu sangat penting. Yang saya bilang tadi bahwa lingkungan, teman-teman dan lain-lain itu ya bahasa kampusnya ya organisasi. Bagaimana teman-teman mencari teman dekat di sana, salah satunya ya di organisasi. Semakin banyak organisasi, semakin banyak mungkin kesempatan teman-teman untuk berbicara di depan orang lain, punya teman yang lain, bukan cuma teman kelas, teman angkatan, mungkin teman antar fakultas yang lain, atau teman di universitas yang lain. Itulah yang harus kita survive di awal-awal tahun. Nanti kelamaan akan jadi terbiasa, bakal jadi nyaman. Ya, yang ujung-ujungnya bakal sedih juga pada saat perpisahan. Yang di awalnya susah mau masuk, ini pasti sudah sedih juga, nggak mau tinggalkan, cuman ya mau tidak mau namanya proses harus tetap berjalan gitu. Ya baik, jadi supaya seperti yang Kak Iksan tadi bilang bahwa memasuki organisasi, Kak Iksan, yang ya Kak Iqbal dan Kak Iksan yang join masuk di beberapa organisasi itu juga bisa menambah relasi dan juga percaya diri teman-teman untuk berbicara di depan banyak orang. Oke, baik. Oke, baik. Kita dilihat di sini ada Bapak Kepala Dinas Wilayah 8. Mungkin ada bisa ditanyakan Kak, Pak, dari untuk narasumber kita yang pada talk show kita kali ini, Kak. Pak, waktu dipersilahkan atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan narasumber kita nih, Kak. Oke. Sekali lagi. Iya, makasih banyak. Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Iya. Kedengaran. Ini yang dari Belanda nih, saya mau tanya, informasi untuk ke luar negeri itu dari mana aja, Dek? Sehingga dapat informasi dan bagaimana persiapan sebelum ke sana. Jadi sebenarnya persiapannya tuh ada dari Puspresnas, atasannya dari Kementerian Pendidikan, itu share di Instagram. Jadi mereka share kita semacam informasi bahwa akan dibuka pendaftaran beasiswa Indonesia Maju, program persiapan. Requirement-nya itu atau syaratnya itu ya harus ada minimal satu sertifikat nasional gitu. Dan ya saya apply, saya coba daftar di situ dan akhirnya berhasil juga. Jadi awalnya dari Instagramnya Puspresnas namanya. Jadi semua info tentang lomba-lomba OSN, FLS 2N itu semuanya ada di Puspresnas. Gitu. Sertifikat apa yang disertakan, Dek? Dan juara berapa? Kalau sertifikat kemarin, sertifikat OSN medali perak. Jadi ya itu tingkat nasional tapi. Itu aja kali. Oh ya itu aja satu sertifikat dan ya tapi penilaiannya itu enggak cuma sertifikat saja. Ada nanti wawancaranya, ada nanti esainya dan itu lumayan juga. Sertifikat itu cuma batu loncatan sebenarnya. Terus wawancaranya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau apa? Kalau wawancara itu saya sendiri itu full bahasa Inggris. Tapi ada beberapa temanku yang semi Indo, semi bahasa Inggris juga. Jadi tapi untuk saya itu nggak tahu kenapa juga saya langsung disuruh full bahasa Inggris. Jadi ya bahasa Inggris full wawancara.
Oke, sedikit cerita juga, topiknya itu, topik wawancaranya itu sebenarnya terkait dengan esai yang kita buat. Jadi ada 3 esai yang dibuat itu, nanti itu bakal dibahas sama supervisornya. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan oleh supervisornya, supervisornya nanya, kita jawab pakai bahasa Inggris gitu. Itu sih paling buat wawancara. Oke, jadi buat teman-teman kelas 12 yang ingin melanjutkan seperti Kak Fikri ke Belanda, Universitas Wageningen, em, itu tadi tes dari Kak Fikri. Jadi selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Muhammad Iksan Maulana, karena Kakak berkuliah di Universitas Indonesia. Boleh Kak, silakan. Saya persilahkan untuk mempromosikan universitas Kakak. Siapa tahu dari teman-teman kelas 12 ada yang ingin melanjutkan ke Universitas Indonesia, boleh diberikan ini. Gimana ya? Oke, Oke, mungkin aku mulai dari mana ya? Jadi buat teman-teman juga yang mungkin pengen melanjutkan ke perguruan tinggi atau di Universitas Indonesia juga, eh sebisa mungkin kalian persiapkan dari awal, cari tahu lagi informasi terkait jalur masuknya karena ada beberapa juga jalur masuk selain dari SNPTN, SBMPTN atau jalur mandiri. Iya, ada jalur yang dibuka khusus buat dari Universitas Indonesia langsung buat tesnya. Itu namanya ada SIMAK UI juga. Buat teman-teman juga yang mungkin belum rezekinya di jalur undangan atau di jalur tes atau SBMPTN mungkin bisa coba di SIMAK juga. Jadi SIMAK UI itu adalah jalur yang dibuka khusus buat teman-teman yang dengan persyaratan ikut UTBK sih teman-teman. Jadi kayak kalian ketika sudah ikut UTBK dan mungkin mau coba untuk tes lagi bisa untuk masukkan nilai UTBK-nya dan juga di oh ya Simakui juga itu ada tiga mungkin yang banyak orang kurang tahu juga. Ada simak reguler, ada paralel dan ada KKI. Jadi SIMAK UI itu SIMAK reguler itu sama seperti dengan SBMPTN juga. Jadi yang mungkin yang orang pikirkan adalah mungkin jalur mandiri itu kita bayar uang pangkal, kita bayar mahal dan sebagainya. Tapi yang membedakan dari SIMAK UI dan ujian mandiri lainnya kampus lain adalah di Simaku itu kita tidak sama sekali tidak bayar uang pangkal. Jadi 0 rupiah buat uang pangkalnya. Seperti itu ya. Mungkin yang tidak banyak orang ketahui ya. Jadi ketika kita masuk di jalur Simaku reguler itu kita tidak sama sekali membayar uang pangkal. Yang mungkin orang berpikir kita bayar sampai ratusan juta untuk uang pangkalnya. Tapi di UI, Simaku itu kita sama sekali tidak membayar uang pangkal. Jadi seperti itu. Dan juga mungkin kalau SIMAK KKI ya itu SIMAK KKI itu sama seperti apa ya kelas internasional kelas program internasional. Jadi teman-teman yang mungkin kepengen buat lanjut di luar negeri tapi untuk mau belajar di Indonesia dulu bisa. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa coba dulu SIMAK KKI dan SIMAK KKI nantinya itu di tahun kedua dia bakal ada program untuk luar negeri. Jadi kalian bisa double degree teman-teman. Jadi setahun pertamanya di Indonesia dan tahun keduanya itu di luar negeri seperti itu. Dan kalian bisa double degree dan juga bisa dapat pengalaman belajar di luar negeri selama kurang lebih satu sem- satu semester seperti itu. Dan untuk UI sendiri, mungkin banyak yang bilang juga eh apa ya panas gitu ya Depok panas dan juga polusi dan sebagainya. Menurut aku enggak sih. Jadi kayak banyak asumsi yang orang pikirkan seperti itu. Tapi di UI itu lingkungannya eh cukup segar juga. Ada apa banyak hutannya juga. Jadi mungkin bisa share di Google juga kita merupa. Jadi 50% itu adalah hutan teman-teman. Jadi kayak untuk teman-teman yang mungkin mau pikir seperti kayak aku nih memikirkan kuliah lingkungan juga ya kayak polusinya dan sebagainya seperti itu dan juga yang mungkin banyak orang pikirkan tentang UI adalah ya kehidupannya di sana ya mungkin kita berkuliah di apa di ibu kota ya cukup mahal tapi tidak teman-teman tergantung sih jadi ketika kita juga apa ya kita kita pintar untuk mencari beasiswa juga
sebenarnya di UI itu ada sangat terbuka untuk teman-teman mencari beasiswa. Jadi betul-betul banyak perusahaan yang memberikan beasiswa untuk anak-anak UI. Jadi jangan khawatir kalau masalah biaya. Karena di UI itu ketika kalian sudah masuk di UI itu kalian bisa apply beberapa beasiswa dan itu bisa dibilang apa ya, sangat luas banget untuk kesempatannya seperti itu dan tidak mahal sih buat hidup di ibu kota, tergantung ya tergantung sih. Dan juga mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin homesick atau mungkin baru merasakan pertama kali merantau, kita di Universitas Indonesia itu khususnya kita punya paguyuban. Jadi kita ada Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan yang mungkin buat teman-teman yang takut nih merantau karena orangnya beda gitu atau budayanya beda, eh, tenang teman-teman. Jadi kita di UI kita ada komunitas Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Kita situ seperti keluarga juga seperti itu. Dan juga kalau mungkin berpikir eh, di UI itu mungkin susah dan lain sebagainya, enggak sih. Jadi kayak menurut aku tergantung kalian juga, kalian circle-nya, pertemanannya. Jadi betul-betul di UI itu ketika kalian pintar untuk cari pertemanan, circle itu kalian bisa survive. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kalian memilih teman seperti itu. Mungkin seperti itu sih yang bisa aku berikan. Oke, baik Rika. Untuk jadi itu tadi perkenalan singkat terkait dengan universitasnya kakak, bagaimana caranya masuk, bagaimana bisa caranya untuk menggapai kampus impian terutama di UI. Oke, tapi kita lihat di sini ada di kolom chat ada dari SMA Albiru mau bertanya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya bacakan ya. Gini Kak, pertanyaannya gini. Bagaimana pendapat Anda tentang mendaftar di dua universitas negeri? Apakah dengan memilih dua universitas negeri, siswa tidak dapat lulus di salah satu universitas tersebut? Karena sebagian orang berkata universitas itu tidak mau diduakan, jadi sangat tidak memungkinkan untuk lolos universitas tersebut. Jadi untuk SMA Albiru ini, untuk pertanyaan ini siapa yang bisa jawab? Diperuntukkan untuk siapa? Untuk Kak Iqbal dulu, Kak Iqbal mungkin ya. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan itu saya berikan untuk Kak Iqbal, bisa dijawab pertanyaan dari SMA Albiru. Halo, dengaran ya? Apa yang coba? Pertanyaannya apa sih? Bagaimana? Ya pertanyaan gini Kak, bagaimana pendapat Anda tentang mendaftar di dua universitas negeri? Apakah dengan memilih dua universitas negeri, siswa tidak dapat lulus di salah satu universitas tersebut? Karena sebagian orang berkata universitas itu tidak mau diduakan, jadi sangat tidak memungkinkan untuk lolos universitas tersebut. Bagaimana sih pendapat kakak terkait dengan itu? Kayaknya ini bagusnya ditanya ke panitia seleksi nasional ya. Bagaimana apa indikator-indikator dari universitas itu sendiri, bagaimana cara dia menerima atau menyeleksi mahasiswa-mahasiswa ini yang mau masuk. Tapi yang saya ketahui bahwa universitas itu udah ada indikator tersendiri, udah ada standar tersendiri. Jadi dengan nilainya, dengan sertifikat yang dimasukkan, prestasi-prestasinya itu kalau sudah mencukupi dan disandingkan dengan peserta-peserta yang lain, jika nilainya masih di atas standar dan melewati dari peserta yang lain dan masuk di kuotanya, ya bisa jadi diluluskan. Cuman kalau saya di jalur undangan atau ini ya ini berdasarkan ada faktor lain teman-teman. Tadi udah disinggung sama Fikri Ananda bahwa doa itu yang paling penting. Jangan terlalu mengandalkan nilai teman-teman, jangan terlalu mengandalkan prestasi teman-teman, jangan terlalu mengandalkan sertifikat teman-teman. Bahwa doa yang paling penting adalah doa, bukan doa teman-teman sendiri, doa ibu teman-teman sendiri. Bukan doa, jangan mengandalkan doa sendiri juga, doa ibu, doa orang tua ya, itu aja. Oke, terima kasih Kak. Jadi itulah tadi
pendapat dari Kak Iqbal. Semoga SMA Albir ini bisa terjawab ya pertanyaannya. Tapi untuk Kak Iksan sendiri bagaimana sih pendapatnya terkait dengan pertanyaan tersebut, Kak? Bisa mungkin ada sepakat atau kata terkait dengan pertanyaan tersebut? Oke, jadi buat pertanyaannya, eh, ini ini sih lebih ke apa ya, ke jalur undangan ya ataupun SBMPTN. Jadi sebenarnya dari pihak mungkin dari pihak pelaksanaan juga tidak memberikan secara umum atau secara jelas ya mengenai tentang bagaimana sih indikator untuk bisa lulus dan juga seperti itu. Dan tapi sepengalaman aku dan mungkin sepengalaman cerita-cerita teman-teman aku dan kakak kelas aku juga, eh, bisa benar juga sih. Jadi ada beberapa universitas yang kayak ini dari pengalaman teman-teman aku yang ya tidak mau diduakan. Jadi kayak misalnya kalian memilih jurusan yang sama dan di dua kampus yang berbeda. Jadi otomatis misalnya mungkin dari universitas ini di apa kampus A dan kampus B misalnya. Jadi di dua kampus ini misalnya kalian teman-teman memilih menaruh pilihan keduanya kalian di kampus B yang dimana kampus B ini adalah misalnya top 10 dari top 10 di Indonesia, itu biasanya menolak. Jadi kayak mereka tidak mau didoakan seperti itu. Jadi tapi ini bukan apa ya, bukan resmi ya, bukan resmi dari pihak pelaksananya, ini cuman dari apa ya, dari mungkin cerita teman-teman dari pengalaman juga. Tapi memang banyak kejadian seperti itu. Beberapa universitas yang otomatis menolak ketika ditempatkan di pilihan kedua seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa lolos. Ada beberapa juga yang lolos di pilihan keduanya. Dan sebenarnya ya kita tidak tahu nih indikator seperti apa yang diberikan pihak kampusnya, tapi coba saja dan mungkin kalau bisa teman-teman memilih emang benar-benar jurusan yang kalian mau di pilihan pertama seperti itu. Oke, baik. Bagaimana SMA Albiro sudah terjawab? Saya kira sudah cukup menjawab. Baik, saya lanjut kepada Kak Iqbal. Sekiranya dari teman-teman kelas 12 ini uh, sudah menentukan pilihannya, mungkin ada yang mau masuk di Universitas Hasanuddin. Boleh cerita sedikit, Kak, bagaimana sih Universitas Hasanuddin dan juga persiapan-persiapan apa saja sih yang perlu disiapkan untuk bisa masuk ke Unhas? Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Bagaimana kuliah di Universitas Hasanuddin? Ya sebenarnya teman-teman kalau apa namanya mau kuliah di tempat yang lumayan elit, tempat yang lumayan berkualitas, tapi tidak mau jauh-jauh dari kampung, kuliah di Universitas. Kenapa? Karena satu-satunya kampus di Indonesia Timur yang masuk 10 besar kampus terbaik Indonesia itu cuma di Unhas, teman-teman. Sisanya itu di Jawa, ya. Jadi nggak ada yang lain, cuma di Unhas. Opsi terbaik bagi orang-orang yang homesick, yang sering-sering rindu rumah, jangan kuliah di yang nggak mau kuliah di Jakarta, nggak mau kuliah di Jogja, di Bandung, di Surabaya, kuliah di Unhas. Ya, jarak dari Unhas, misalnya saya Parepare, jarak dari Unhas ke Parepare cuma 75.000 pakai Damri. Itu gambaran kasarnya ya teman-teman. Jadi tiba-tiba mungkin rindu sama rumah, rindu sama orang tua, pulangnya pakai transportasi 2 jam 2,5 jam udah sampai. Yang paling menjual di Unas itu dibanding mungkin kalau misalnya kita bahas masalah kualitas ya, misalnya di UI, kayak misalnya pikiran di Belanda itu kualitasnya udah di atas lagi. Cuman kalau misalnya melihat kelemahan kekurangan teman-teman masing-masing, mau kuliahnya dekat-dekat tapi berkualitas dan elit, akan kuliah di UNAS. Karena di UNAS itu masuk juga 10 besar Indonesia yang terbaik. Misalnya fakultas kedokterannya, fakultas tekniknya, fakultas kedokteran gigi, kesehatan masyarakat itu semua bagus juga di UNAS. Dan mungkin bagaimana cara surveinya nggak terlalu ini aja, nggak terlalu ribet karena budayanya nggak terlalu beda dengan budaya kita yang ada di
mungkin di Parepare dengan orang Makassar, mungkin Makassar kaget aja mungkin orangnya orang lebih besar daripada orang Parepare. Ngomong sama orang Makassar mungkin kayak diteriaki kalau kita ngomong di Parepare. Itu aja, sisanya teman-teman akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara menghadapi orang yang seperti ini, bagaimana cara menghadapi orang seperti itu. Teknik belajarnya akan belajar beradaptasi mulai dari semester 1. Begini, kalau teman-teman ada yang masih bingung apa namanya memilih Unhas atau memilih prodi-prodi di Unhas, bukan karena cita-cita, nanti akan belajar lagi di dalam, akan secara tidak sengaja akan mengetahui bagaimana ini cocok atau tidak cocok di prodi ini, apakah ada alternatif lain atau apakah ada cara lain saya untuk menggapai cita-cita melalui prodi ini dengan apa yang saya mau. Rasa itu. Oke, baik, terima kasih Kak untuk bagaimana tahap-tahap bisa masuk di Universitas Kakak, dan itu memang betul sekali. Jadi buat para peserta-peserta ini yang berasal dari Pare Pinang Baru yang memang ya cukup dekat sekali antara Pare dan Unhas itu Makassar. Jadi tidak perlu jauh-jauh juga. Jadi oke, untuk Kak Fikri bagaimana sih bisa dipromosikan bagaimana tahap-tahap atau bisa mendapatkan beasiswa tentunya, kemudian bagaimana bisa kita, apakah jika bisa dibagi nih bagaimana persiapan dari segi, mungkin dari segi kesehatan tentunya kemudian bagaimana bisa mempromosikan lebih lanjut terkait dengan kuliahnya Kakak. Oke, kuliah aku sebenarnya kalau mau dipromosi, wah, terlalu cepat. Eh, tapi persiapan paling mungkin ini dari segi kesehatan tadi dibilang juga mental harus kuat dulu. Mentalnya kalian harus kuat lah gitu, untuk menghadapi segala macam hal di sini. Tapi yang penting itu adalah gimana cara kalian bisa mempersiapkan diri sebelum kuliah. Itu aja paling, karena ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum di Belanda itu, makanya kalian harus curi-curi start dulu biar nanti pas kuliah itu tidak tidak terbebani juga. Nah, benar tadi yang dibilang kalau misalnya kalian harus kalau kuliah itu harus mengikuti apa yang telah kalian inginkan, atau kalian mau gimana kalau misalnya kuliah. Di agar nanti ke depannya nggak terlalu terbebani gitu. Dan enaknya di sini adalah di sini tuh eh, beban belajarnya itu nggak terlalu berat gitu. Jadi orang-orang di sini kalau misalnya udah belajar, misalnya kuliah, habis kuliah itu ya udah nggak boleh belajar gitu. Maksudnya nggak opsional sih, tapi eh, kalau harinya itu udah selesai ya udah istirahatkan diri gitu, siapkan untuk besok gitu. Itu sih orang-orang di sini. Jadi eh, promosi apa ya, paling bagusnya sebenarnya di Eropa itu, di Belanda lebih tepatnya, karena dia eh, ada di tengah-tengah Eropa. Jadi kayak kita misalnya minggu pertama mau ke Belgia, minggu kedua kita ke Jerman, bisa, itu bisa sekali. Cuma yang tidak bisa itu uangnya sebenarnya. Jadi ya harus dipikir juga. Gitu paling kalau soal ini keenakan di Belanda. Oke, Oke, baik, itulah tadi beberapa tips-tips dari narasumber kita, dari Kak Fikri, Kak ya Iqbal, betul sekali. dan Kak Iksan. Itu semoga teman-teman bisa menangkap banyak tips-tips dari kakak-kakak narasumber tadi, agar kita semua bisa melanjutkan ke kampus impian kita semua. Jadi kalian, teman-teman sekalian, bisa termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oke, jadi kita masuk tahap terakhir.
Jadi kita masuk ke closing statement yang disampaikan oleh para narasumber The Best kita pada hari ini. Mungkin ada yang mulai dari siapa nih, Fatman? Kita mulai dari Kak Fikri dulu nih. Kayaknya aura-aura Kak Fikri ini kayak Sedang happy menggebu-gebu. ya. Ya, Ya, betul sekali, betul sekali. Soalnya Jadi tidak menggebu-gebu gimana? nih karena malam di sini tuh. Oh ya, Sudah mungkin malam. Oh, sudah mau Soalnya beristirahat. closing statementnya apa di mungkin Kesan dan pesannya, Kak. Ya. Atau pesan-pesannya untuk kelas 12 yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri itu kalian fokus ke apa yang ingin kalian tuju buat ke depannya buat 2045 yang which is itu bakal menjadi Indonesia emas katanya. Jadi kalian harus fokus ke target itu dulu, gimana caranya nge-achieve atau menerima menggapai hal tersebut. Mendapatkan. Jadi ya saranku ya pikir dulu itu, kemudian eh, b- em, langkahkan kaki kalian gimana caranya kalian bisa mengachieve hal tersebut. Itu sih paling yang aku bisa kasih. Dan semangat belajar. Itu aja. Ya, kemudian dari Kak Iksan. Oke, kemudian dari Kak Iksan. Closing statement ya, jadi apa ya? Oh iya, mungkin pesan-pesan aku buat teman-teman kelas 12 juga. Hmm, sebisa mungkin persiapkanlah dari sekarang, mungkin lebih aware lagi. Kalian sudah kelas 12 dan juga banyak kedepannya tantangan dan mungkin rintangan yang mungkin kalian akan hadapi di dunia di dunia perkuliahan nantinya. Dan juga bagaimana kalian bisa survive di dalamnya, menyelesaikan hal tersebut, mungkin bisa berprestasi juga di kampusnya nanti. Dan sebisa mungkin kalian set up your goals juga. Jadi ketika sudah ada goalsnya, kalian memikirkan bagaimana cara kalian mengeksekusi goals tersebut dan juga bagaimana kalian bisa tahu alur di dunia perkuliahan nantinya seperti apa. Nah, seperti itu sih. Oh ya mungkin apa ya? Aku teringat quotes ini sih, Mbak Nana atau Najwa Shihab, mungkin hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai sesuatu hal yang baru itu butuh butuh pengorbanan. Gitu, seperti itu. Oke, baik. Kalau kalau untuk Kak Puja sendiri, pesan-pesannya untuk kelas 12 nih, apa sih Kak? Pesan-pesannya untuk kelas 12. 11 ya. Ini masih terdengar jelas kan kata saya. Kak, masih. Jadi untuk adik sekalian, kita itu di bumi ini sama-sama punya 24 jam satu hari. Tidak tergantung kamu kondisi sosialnya bagaimana, kamu gendernya apa, cewek cowok, umurnya bagaimana, 64 atau 24 atau 14, tingkat pendidikannya apa, tidak tergantung itu, semua tetap punya dalam sehari itu 24 jam. Gitu. Tapi yang membedakan, pertanyaannya adalah apa yang membedakan saya dengan orang lain itu. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghabiskan 24 jam tersebut. Ya. Bahkan misalnya ada yang serumah, atau bahkan ada yang sekelas, atau bahkan ada yang kembar identik sekalipun, tetap akan menjadi orang yang berbeda, tergantung dari bagaimana cara dia menghabiskan 24 jam tersebut dengan cahaya. Minimal cara mereka berpikir, minimal cara mereka berproses, itu pasti akan berbeda. Orang yang dalam 24 jam dia habiskan mungkin 8 jam buat tidur, terus sisanya berapa? Sisanya 14 jam itu atau 16 jam dia habiskan untuk scroll TikTok. Beda dong sama orang yang mungkin dia sisihkan belajar 2 jam. Beda dong orang yang 8 jam tidur, sisanya scroll Instagram. Beda dong pasti hasilnya dengan orang yang menghabiskan beberapa jam waktunya buat belajar atau membaca. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai waktu itu habis karena hal yang sia-sia. Ya, mungkin
teman-teman mau refreshing, istirahat, scroll TikTok, nonton anime, nonton Instagram, nggak apa-apa, silakan. Asal itu membuat atau meningkatkan semangat teman-teman untuk fokus lagi ke kegiatan utama yang namanya itu adalah belajar. Ya, itu yang membedakan kita. Jadi sebagai ya kita ya mungkin kaum rebahan, jangan terlalu larut lah dalam kondisi-kondisi seperti itu. Semakin nyaman kita rasakan sekarang, semakin susah kita akan di masa depan. Tapi semakin susah yang kita lalui sekarang, akan semakin nyaman kita di masa depan. Itu yang paling penting. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya apa? Itu bukan omong kosong ya. Itu adalah kenyataan yang akan terjadi untuk setiap orang. Misalnya misalnya nih Iksan Maulana merantau jauh-jauh dari kotanya, emangnya gampang? Nggak gampang, itu susah. Misalnya Fikri Ananda jauh-jauh lagi dari Indonesia merantau, emangnya gampang? Nggak gampang. Tapi nanti dia akan mendapatkan hasilnya di masa depan lagi yang lebih baik. Ya, jadi kalau teman-teman merasa scroll TikTok itu nyaman, berarti kenyamanan itu akan membuat Anda sengsara di masa depan. Jika Anda merasa nonton scroll Instagram itu nyaman, aman, enak, PW, berarti kemungkinan itu akan menjadi modal buat teman-teman, akan menjadi dapat hal yang susah di masa depan. Sehingga apa yang harus teman-teman lakukan adalah keluar dari zona nyamannya dulu. Apa yang membuat teman-teman nyaman sekarang, harus keluar dari situ, perluas relasi, ubah kebiasaan menjadi lebih positif, ya, tingkatkan semangat dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah jangan pernah lupakan doa dari orang tua. Ya, doa orang tua adalah yang paling utama. Mau teman-teman mungkin malas dan apapun, tiba-tiba teman akan jadi rajin dan semangat, itu bisa jadi karena doa orang tua tadi malamnya, bisa jadi. Ya, jadi saya rasa itu saja ya penyampaian saya hari ini, bahwa kita hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, kita yang besok harus lebih baik dari hari ini. Maka dari itu setiap hari harus ada pembelajaran yang didapat. Mau itu tentang pelajaran hidup kayak, mau itu tentang pelajaran matematika kayak, mau itu tentang pelajaran bahasa Inggris kayak. Pokoknya setiap hari harus ada pelajaran yang didapat. Harus ada hikmahnya. Minimal hikmahnya lah. Gitu. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali ya penyampaian dari closing statement, pesan-pesan buat kita semua kakak ini. Jadi harus keluar dari zona nyaman kita. Memang di era media sosial, memang kita di anak-anak sama sekarang itu, khususnya angkatan Gen Z ya, tentunya dihadapkan dengan persoalan media sosial dengan media gadget. Jadi sangat relate dari pesan kakak tersebut. Oke. Oke, saya berikan untuk pada Pak Kabis wilayah 8 untuk menyampaikan pesannya terkait dengan talk show kita pada hari ini, atau closing statement-nya untuk meeting pada kali ini. Dipersilakan untuk Pak Kabis. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, Kak Fikri, Kak Iqbal, dan Kak Iksan. Terima kasih atas pembelajaran dan juga tips-tips untuk kami para pelajar yang ingin melanjutkan ke jenjang atau perguruan tinggi. Terima kasih banyak atas tips-tipsnya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas, dan terima kasih kepada seluruh peserta-peserta yang sudah hadir pada seminar, pada talk show pada hari Betul ini. sekali. Baik, saya Otman Omar Aminullah. Dan saya Muhammad Alfian Rosli. Dan saya Muhammad
Pamit undur Muhammad diri. Terima undur kasih. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Diri. wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rekamannya nanti sudah tersedia di YouTube SMA Negeri 1 Parepare. Jika ingin mau lihat lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.